Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung kisah yang keempat, yaitu kisah yang ke-9, kisah taubatnya Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Kita sambungan keempat dari kisah ketiga. Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya. Ada yang mengusulkan kepadaku agar aku juga berbuat seperti Hilal, yaitu meminta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar istriku merawatku. Mungkin aku akan diizinkan untuk tinggal dengan istri, namun aku menjawab, Hilal sudah tua sedangkan aku masih muda. Aku tidak tahu apa jawaban baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu aku tidak berani meminta izin. Keadaan tersebut berjalan selama 10 hari, sehingga kehidupan dengan dikucilkan seperti ini telah berjalan selama 50 hari. Pada hari ke-50, aku sholat subuh di atas atap rumahku. Setelah itu, aku duduk di tempat itu dengan bersedih hati. Bumi terasa sempit dan kehidupan terasa berat bagiku. Tiba-tiba dari arah Bukit Salak atau sebuah bukit di Madinah terdengar suara keras, "Hai Ka'ab, ada kabar gembira untukmu." Demikian gembiranya aku, sehingga aku langsung sujud syukur dan menangis gembira. Aku tahu kesempitan ini sudah berakhir. Selepas sholat subuh tadi, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan ampunan bagi kami. Berita yang pertama kali kami dengar adalah dari orang yang membawa berita dari atas gunung itu. Kemudian datang lagi seseorang yang berkuda membawa berita yang sama. Karena begitu gembira, langsung kulepaskan pakaian yang sedang kupakai dan kuhadiahkan kepada pembawa berita tersebut. Demi Allah, saat itu aku tidak memiliki lagi pakaian kecuali pakaian yang kupakai itu. Lalu aku meminjam pakaian untuk menghadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabar gembira ini pun telah disampaikan kepada kedua temanku. Setiba di masjid, para sahabat radhiyallahu anhum yang sedang duduk mengelilingi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlarian ke arahku untuk memberi selamat kepadaku. Yang pertama kali memberi selamat ialah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ia memeluk dan menyalamiku. Sikapnya itu selalu aku kenang. Kemudian ku dekati tempat duduk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberi salam kepadanya. Tampak wajah beliau berseri-seri dan memancarkan cahaya kegembiraan. Wajah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh berkah pada saat bergembira akan bercahaya seperti bulan purnama. Aku berkata, "Ya Rasulullah, untuk menyempurnakan taubatku, aku ingin menyedekahkan seluruh kekayaanku di jalan Allah. Sebab harta inilah yang telah menjerumuskanku ke dalam musibah besar." Baginda bersabda, "Nanti kamu akan mengalami kesulitan. Sebaiknya sisakan sebagian harta itu untukmu." Maka aku sedekahkan seluruh hartaku kecuali harta rampasan yang kuperoleh di Khaibar. Aku merasa bahwa kejujuranlah yang telah menyelamatkanku. Oleh sebab itu, aku berjanji akan selalu berkata jujur. Dari kitab Darul Mansur dan kitab Fathul Bari. Faedah: demikianlah teladan ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum, kekuatan agama dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sebelumnya mereka selalu mengikuti berbagai peperangan, namun karena sekali saja tidak mengikutinya, mereka
mendapatkan hukuman berupa pengucilan selama 50 hari. Walaupun demikian mereka tetap menjalaninya dengan penuh ketaatan dan keridhaan. Harta yang menyebabkan mereka lalai, mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah Subhanahu wa taala dan berpalingnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang-orang kafir menyangka iman mereka menjadi lemah, sehingga orang-orang kafir menghendaki agar Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menjadi murtad, tetapi ternyata iman mereka tetap teguh. Kita juga orang Islam, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di depan kita. Namun perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar setelah iman yaitu salat. Berapakah di antara kita yang mengerjakannya? Orang yang mengerjakannya pun bagaimana cara mengerjakannya? Apalagi zakat dan haji yang memerlukan pengorbanan harta. Demikianlah kisah taubatnya Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Panjang sekali kisahnya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.